kepada Bapak Dr. Andes Yose Rizal, Magister Hukum, Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para undangan, dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Yo, salam hormat ku ucapkan tabik pun dari gerbang Sumatera Lima ini. Kemudian khususnya ada program pada sore hari ini, kami orang kampung juga belum jelas apa maksud dan tujuannya. Untuk itu kami mohonkan kami diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya, jangan sampai kami nanti pulang ditanya apa nggak tahu. Ada bukunya nih, semua ada satu-satu nanti ya. Kemudian ini kotak ini rutin yang ditugaskan kepada anggota DPRD Provinsi Lampung. Nah, ini ada hanya di DPR RI dan di DPRD Provinsi. Karena DPRD Kabupaten Kota ini belum melaksanakan kegiatan ini. Nah, jadi apa yang kita sosialisasikan Perda ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Perda ini yang membuatnya adalah anggota DPRD. Karena tugas Dewan ini hanya ada 3, legislatif atau Perda tadi, kemudian budgeting ini adalah penganggaran, yang 3 pengawasan dari perda-perda yang kita buat ini. Nah, Perda ini Bapak Ibu sekalian ini cukup luas. Nah, ini yang kita bawa hari ini adalah Perda tentang adaptasi kebiasaan baru. Apa itu adaptasi kebiasaan baru ini? Adap adalah tata cara. Karena kita ini dalam suasana masih karena pandemi, artinya bencana alam, Pak ya. Bencana alam ini secara nasional, bukan hanya di Lampung saja, tapi di seluruh wilayah NKRI kita ini, bahkan di seluruh dunia. Nah, ini cukup menghabiskan energi kita. Artinya apa? Energi kita ini termakan dalam sendi-sendi kehidupan. Makanya setelah ada COVID ini, bencana ini, makanya kita ada adaptasi kebiasaan baru ini, Pak. Nah, ini tentunya sendi-sendi kehidupan kita itu yang kena ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sendi ekonomi, seluruhnya, politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, kena semua. Ini alhamdulillah kampung kita ini masih sejuk ya, masih baik, nggak begitu besar dampaknya. Nah, kalau di tempat lain ini Bapak Ibu sekalian, hampir banyak ini yang berkaitan dengan jasa, usaha dan sebagainya. Ini banyak sekali pengangguran Bapak Ibu sekalian, karena dia berdampak bidang ekonomi itu karena COVID ini. Oleh karenanya di dalam Perda ini mengatur kita adaptasi kebiasaan baru ini, mengatur kita tata cara kita bercara berkehidupan. Yang pertama itu, Bu ya, virus Delta, kemudian virus yang terakhir ini ada
Omikron. Nah ini data terakhir Lampung Utara ini aja ada 2 ini yang terkenal. Kalau nggak salah ini data terakhir dari Satgas Covid provinsi ini, kasus positif kita ini seluruhnya sampai jam 7 kemarin 3.959. Ini COVID nggak ketahuan ini yang ketahuannya baru 2 ini positif. Hanya jangan ngelapor juga ini Bapak Ibu sekalian, karena dianggap Omikron ini masih tabu, masih dianggap ya ini nggak baik lah ya terhadap keluarga. Sebetulnya harus dilaporkan karena akan menularkan. 176 yang meninggal ini per kemarin. Kemudian sembuh total 3.500, yang masih sakit ini 255. Nah ini kita harus hati-hati. Protokol kesehatan ini kita harus pakai masker. Kemudian kalau kita sayang sama keluarga kita ya Bu ya, apalagi Omikron ini lebih ganas lagi katanya. Karena dia bukan hanya orang-orang yang sudah berumur, karena anak-anak juga diserang ini. Pemateri kita pada siang hari ini yaitu Ibu Zainura. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Saya aturkan kepada Bapak Dr. Andes Yose Rizal, Magister Hukum, Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para undangan dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Disampaikan tentang isi peraturan daerah nomor 3 tahun 2020. Sudah dapat buku semua bapak-bapak, ibu-ibu? Tolong diangkat dulu. Tolong diangkat dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Baik. Nah, di dalam buku itu sudah secara lengkap ya bapak-bapak. Sudah disampaikan tentang Perda nomor 3 tahun 2020. Baik, yang akan saya sampaikan di sini adalah spesifik tentang varian Omikron yang diperkirakan akhir Februari atau awal Maret ini akan mengalami lonjakan. Bukan menakut-nakuti Bapak. Sosialisasi ini setidaknya kita mempunyai kesiapan. Ketika di negara-negara lain sudah melakukan lockdown kembali, tidak menuntut kemungkinan di negara kita pun akan mengalami hal yang sama. Apabila kita tidak benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita mengetahui gejala awal dari Omikron ya Pak. Jadi jangan dianggap ketika Omikron ini nanti menyerang kita anggap itu flu biasa. Kita harus kenali gejala-gejala dari Omikron. Yang pertama adalah sakit kepala Pak. Sakit kepala ya Pak, itu yang pertama. Tapi bukan sakit kepala karena nggak punya duit. Mumet iku jenenge ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, orang duit-duit jenenge mumet. Nah, ini sakit kepala yang benar-benar sakitnya sisi kanan kiri serasa seperti tertusuk jarum. Dan sakit ini tidak dapat diredakan oleh obat pereda nyeri selama 3 hari berturut-turut. Catat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah mengalami sakit kepala yang tidak berhenti ketika sudah diberikan obat pereda nyeri. Yang kedua adalah demam. Tapi demamnya tidak panas tinggi, demam ringan. Kalau ada demam-demam, jadi Pak tolong diwaspadai. Kemudian pilek. Jadi kalau kita tidak musim dingin, tidak musim hujan, tiba-tiba kita pilek, perlu kita waspadai. Pilek, kemudian batuk kering, bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu
diingat ya Pak, kita mengantisipasi. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, ketika kita sudah terinfeksi itu namanya reinfeksi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah terinfeksi virus COVID-19 yang lalu, ini namanya reinfeksi. Lebih berisiko bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi yang sudah pernah terpapar COVID-19 itu lebih berisiko ketika terpapar varian Omikron. Allahumma abin alana bisabar terima kita menang makan bersab Robbana la tuzigh qulubana Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Untuk saat ini Indonesia sedang diguncang Omikron ya Bang ya, termasuk Lampung Utara. Imbauannya saat ini untuk masyarakat Bang? Ya kita masyarakat seluruhnya, karena itu untuk mengatasi ini nggak hanya pemerintah sendiri, artinya perlu terlibatkan semua pihak, masyarakat, terus kemudian TNI, Polri, organisasi masyarakat dan sebagainya. Jadi ya kita menjaga ini adalah untuk kesehatan kita menjaga kebersihan, kemudian taati protokol kesehatan, menjaga imunitas kita. Apalagi Omikron ini kabarnya sih ini lebih dahsyat kalau kita tidak menjaga ketat protokol kesehatan. Ya, satu lagi Bang, untuk PPKM level 2 Provinsi Lampung untuk masa pembelajarannya saatnya khususnya Lampung Utara seperti apa Bang? Ini harus kita harus mengikuti peraturan nomor 3 ini. Artinya tetap muka juga harus yang levelnya 1 tetap mengikuti 50% dan waktu belajar tidak boleh lebih dari 4 jam. Tetap sama karena kita masih masa pandemi dan belum kapan berakhirnya ini. Ya. Salam hormat ku ucapkan tabik pun dari gerbang Sumatera Lima ini kan kami ayun di tanah para raja. Hidup kami damai rukun, simpul erat kain tapis indah yang selalu ditenun. Talam kami sangatlah indah, hutan kami sangat terjaga. Kami punya gajah Sumatera, harimau kami takkan punah. Hamparan luas tanaman rempah, kopi cengkeh, coklat lada. Beragam suku, adat, agama, hidup tentram selalu terjaga. Yo.